jaya, pengembangan yang setia, di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju kepemilihan umum. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Partai Nasdem mencuri start dengan mendeklarasikan bakal calon presiden lebih awal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pilihan untuk diusung dan didukung pada pemilu presiden 2024. Partai Nasdem deklarasi sendirian. PKS dan Demokrat seakan tak ikut merayakan. Padahal dua partai ini sibuk membangun komunikasi dengan Nasdem guna menjalin koalisi. Sementara sejumlah kader Nasdem ada yang memilih mengundurkan diri karena tak sejalan dengan keputusan partai memilih Anies Baswedan. Akankah manuver Partai Nasdem ini akan berujung koalisi atau sebaliknya? Koalisi yang dijajaki partai ini gagal terrealisasi. Kan analis politik itu punya perhitungan. Kalau menurut perhitungan saya, sulit bagi Anies Baswedan untuk dapat tiket. Karena partai yang tersisa cuma 3. Dan 3 ini sebenarnya secara ide sudah sama. Demokrat dan PKS sebenarnya secara ide sudah sama. Mereka mau mengusung perubahan, ya oke, sudah sama semuanya. Mereka 2 mungkin di antara 3 pengen Anies Baswedan yang menjadi calon capresnya. Sebenarnya nggak ada secara ide nggak ada hal lain yang bisa membuat mereka tidak deklarasi atau tidak berkoalisi mengumumkan calon presiden mereka. Tapi sampai hari ini belum terjadi. Nah, karena perhitungan-perhitungan seperti itu, tapi ada yang meragukan kan? Tapi kan orang tuh malas berdebat membuat perhitungan lain. Menurut saya itu debatnya akan alot. Belum lagi misalnya prediksi masing-masing partai. Misalnya gini, taruhlah misalnya Nasdem mau di depan jadi ketua kelas karena dia 59 kursi. Tapi Demokrat bilang, tapi menurut survei 2024 kita akan lebih besar daripada Nasdem loh. Survei-survei kita menunjukkan seperti ini. Kalau gitu kami aja yang jadi ketua kelas karena 2024 pasti kami lebih besar daripada Nasdem. Itu jadi sama besar, sama tingginya sama. Jadi siapa yang mau jadi ketua kelas itu debatnya tiba-tiba sudah tanda tangan koalisi. Karena ketika partai menyebutkan kata koalisi itu nggak main-main karena dia ada dokumennya. Walaupun koalisi itu bisa saja bubar, tapi partai itu nggak gampang mengucapkan kata koalisi. Ya. Itu juga yang terjadi di 3 partai ini. Nggak bisa mereka hari ini bilang kita udah koalisi, nggak bisa. Kita sudah sampai ke sepemahaman. Itu iya, kita udah punya kesepakatan, tapi kita belum bisa berkoalisi. Berarti ada hal yang jauh lebih urgent, jauh lebih fundamental yang belum mereka sepakati. Salah satunya mungkin menurut saya mengenai komposisi siapa nomor 1, siapa nomor 2. Bisa juga mungkin dari pihak Nasdem mungkin, masa sih cawapres kita AHY? Gitu kan, masih muda gitu, masih kemudian di ketentaraan juga baunya belum hilang, pangkatnya baru sampai mayor gitu kan. Bisa saja ada pertimbangan seperti itu aja. Jadi kita mau cawapresnya yang lain deh, misalnya Ridwan Kamil kah, atau misalnya Khofifah kah, misalnya seperti itu. Jadi jangan AHY deh. Tapi di sini kan mau pasang AHY. Jadi mungkin menurut saya itu hal-hal yang lebih fundamental yang menyebabkan mereka Januari menurut saya nggak jadi nih barang. Masih sulit lah ini. Karena yang lain tuh cepat aja. Karena gini, diskusi untuk maju pilpres berkoalisi untuk itu tuh nggak sulit-sulit amat. Tidak gampang tapi nggak sulit-sulit amat. Kan kita bicara apa? Bicara siapa calon. Ya kan? Kedua bicara power sharing. Mau nggak mau kita harus berbagi kekuasaan. Siapa dapat apa itu. Kemudian mungkin ketiga bicara soal finansial. Siapa yang harus nanggung, berapa persen porsinya. Misalnya kayak gitu itu. Tapi itu bukan pembicaraan yang lama, butuh waktu berbulan-bulan, enggak. Nah, ketika dokumennya itu sudah ada, biasanya ya sudah. Itu kan kadang-kadang cuma dokumen beberapa lembar aja. Yang lama itu justru ya udah, kalau kita udah sepakat, kita misalnya bikin program kerja bersama. Kalau yang tebal itu kan itu visi misi bersama, program kerja bersama. Yang lama tuh itu menurut saya. Sisanya kan nggak sulit sama sekali karena mereka sudah punya kesepahaman. Cuman kesepahaman ini nggak bisa jadi koalisi sampai hari ini menurut saya. Jadi akan sulit lah. Bahkan nanti mungkin akan jauh lebih sulit ketika Anies Baswedan sudah betul-betul kehilangan panggungnya sebagai gubernur DKI. Kemungkinan itu kan ada lah, kan. Tapi kan kita ngitung-ngitung ujungnya akan seperti apa. Jadi sebagian, ya mungkin hampir seluruhnya yang kan demokrasi kita ini pendek umurnya. Yang kita lihat itu orang itu maju itu rata-rata punya jabatan. Mereka hanya kehilangan jabatan ketika resmi atau ketika dia mencalonkan menjadi calon presiden. Pak SBY itu mundur dari Menko Polhukam dulu, terus kemudian baru jadi calon.
ya kan? Nggak mundur jauh-jauh hari. Jokowi dari Solo maju ke DKI nggak mundur loh. Dari wali kota. Ketika maju ke RI 1 nggak mundur loh. Dari gubernur. Dari gubernurnya nggak mundur loh. Jadi tetap punya jabatan karena memang masyarakat kita itu masih setengah feodal lah. Orang tuh masih punya magnet, masih punya daya tarik, bahkan orang masih punya kepentingan sama dia ketika orang itu punya jabatan. Bahkan pengen foto-foto sama dia gitu, atau pengen minta diurus urusannya biar lancar ketika orang itu punya jabatan. Kalau orang itu nggak punya jabatan, maka panggung-panggung itu akan hilang. Kamera-kamera ini akan tidak nggak ada menyorot lagi ke sini. Yang biasanya bangun pagi udah disiapkan semuanya oleh ajudan sudah nggak ada lagi sekarang. Yang biasanya pagi-pagi orang udah ngantri buat salaman, buat apa segala macam itu sudah nggak ada lagi sekarang. Nah, itu secara psikologis yang kelihatan langsung ke diri kandidat loh. Tapi secara umum juga dia akan ngalamin kayak itu. Panggung dia apa lagi? Kecuali dia mau jadi panggung misalnya jadi motivator, jadi penceramah seminar-seminar, atau jadi YouTuber. Ini bisa aja, yang kayak gitu bisa aja. Tapi kan itu tidak akan membuat persepsi orang bahwa dia jadi calon presiden itu menguat. Malah itu persepsi orang, wah ya udah selesai gitu. Ketika kehilangan tongkat komando, kalau itu militer atau polisi, atau ketika kehilangan jabatan kalau dia seorang sipil, udah. Makanya menurut saya ketika punya jabatan inilah harusnya Mas Anies dideklarasikan oleh koalisi untuk menjadi calon presiden. Dengan demikian begitu dia turun, ini melekat. Udah capres dia, gitu dari koalisi. Tapi kalau dia setelah turun, itu susah naik lagi, reboundnya susah lagi. Kalau menurut teori saya, jadi kan nanti kita buktikan lah. Kalau Mas Anies bisa rebound dan bertahan dengan kehilangan jabatan, berarti dia hebat. Gitu aja. Jadi kita tidak hanya sekedar meng-underestimate, tapi juga men-challenge nih. Kalau dia bisa justru mendapatkan ini ketika dia nggak punya jabatan sama sekali, berarti dia hebat. Gitu. Berasa loh. Hari ini masih punya jabatan, itu masih dikelilingin orang. Besok ketika bangun sudah serah terima jabatan, itu suasana hati aja udah beda itu. Sudah beda itu. Cari teman ngopi aja udah susah itu. Cari teman ngobrol juga sudah susah gitu. Tapi kalau dia bisa melewati ini berarti dia hebat gitu aja. Jadi nggak selalu underestimate sih sebenarnya. Gitu. Kayak waktu di DKI ya, ketika Mas Anies turun dari menteri, sebenarnya ya sudah biasa lagi, orang sudah nggak perhatikan dia lagi. Tapi ada kemelut nih. Ahok itu identitas dia sendiri sudah jadi kemelut. Sudah jadi kontroversi. Kemudian ada slip of tongue, itu kemelut lagi. Jadi kalau ada kemulut kayak gitu, oke lah dia bisa masuk lagi. Tapi kayaknya di level nasional sih ya, nggak ada figur kontroversial yang akan bikin kemulut seperti itu. Oh, jadi gitu. Ini catatan juga. Jadi gitu. akan bisa maju, akan bisa ada kesempatan, dipertahankan. Ada kesempatan, ada kesempatan kalau ada itu ya. Kalau nanti calonnya Islam semua, atau bahkan mungkin laki-laki semua, atau bahkan mungkin calon lain Jawa misalnya, Mas Anies bakal jadi korban kemulut. Menurut saya ya, akan jadi korban kemulut karena iya, ini benar-benar pekerjaan yang sangat berat yang bisa dikerjakan oleh tim sesnya ya. Iya. Karena langsung berasa loh, hari ini masih punya jabatan, itu masih dikelilingin orang. Besok ketika bangun sudah serah terima jabatan, itu suasana hati aja udah beda itu. Sudah beda itu. Cari teman ngopi aja udah susah itu. Cari teman ngobrol juga sudah susah gitu. Memang sih biasanya sih memang begitu ya. Iya. Tapi kalau dia bisa melewati ini berarti dia hebat gitu aja. Jadi nggak selalu underestimate sih sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi justru kalau saya ngelihat Uda Hasan malah men-challenge Anies apakah bisa melewati titik kritis dia. Titik ini ya betul. Titik kritisnya gitu ya. Yang kalau dalam hitungan-hitungan politik sebenarnya mustahil lah gitu ya. Karena ngelihat konteks penduduk kita ya, warga kita publik kita yang cepat kecuali dapat kesempatan kemulut kayak waktu di DKI ya, ketika Mas Anies turun dari menteri, sebenarnya ya sudah biasa lagi, orang sudah nggak perhatikan dia lagi, tapi ada kemelut nih. Ahok itu identitas dia sendiri sudah jadi kemelut. Sudah jadi kontroversi. Kemudian ada slip of tongue, itu kemelut lagi. Jadi kalau ada kemelut kayak gitu, oke lah dia bisa masuk lagi. Tapi kayaknya di level nasional sih ya. nggak ada figur kontroversial yang akan bikin kemelut seperti itu. Oh, jadi gitu. Ini catatan juga. Jadi gitu. akan bisa maju, akan bisa ada kesempatan, dipertahankan. Ada kesempatan kalau ada itu ya. Kalau nanti calonnya Islam semua, atau bahkan mungkin laki-laki semua, atau bahkan nanti mungkin calon lain Jawa misalnya, Mas Anies bakal jadi korban kemulut. Menurut saya ya, akan jadi korban kemulut karena di sebelah sini itu menyerang Anies sekarang bukan lagi dengan kapasitas dan kemampuan, tapi juga dengan hal-hal yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh pendukungnya Mas Anies. Jadi kayak senjata makan tuan gitu loh. Dia yang akan jadi korban kemulut itu gitu. Jadi mungkin ada perbedaan kalau menurut saya. Menurut saya Anies itu orang pintar, ya.
Dia sadar bahwa kalau dia menggunakan kartu yang sama, dia akan kalah. Kalau misalnya dia sempat jadi calon, dia menggunakan kartu yang sama, dia akan kalah. Gitu ya. Nah, kalau dia punya relawan-relawan militan yang bergerak sekarang tuh menurut saya itu bagus. Karena sosialisasi kan butuh panjang waktunya. Mau kita benar jadi calon nanti kah atau enggak, itu sosialisasi itu butuh waktu yang panjang. Karena kalau kampanye resmi kan cuma 75 hari. Negara sebesar ini nggak mungkin didatangi satu persatu dalam waktu 75 hari. Nah, kalau ada relawan yang bergerak sekarang nggak apa-apa. Bagus-bagus saja menurut saya. Cuman kan memang bedanya di situ. Anies Baswedannya sendiri mungkin sadar bahwa kalau kita melakukan cara yang sama, narasi yang sama akan makan dia sendiri. Dia yang akan jadi korban dari narasi itu. Tapi masalah pendukung-pendukung ini yang di bawah ini, yang militan-militan ini, mungkin jumlahnya 15-18%, itu kan angka surveinya Anies segitu, itu nggak punya imajinasi lain loh. Makanya kemarin saya itu mensitir bukunya si Robert Fish itu, karena dia menggambarkan dengan baik bagaimana Afghanistan dikelola oleh Taliban. Kenapa nggak ngerti apa-apa? Kenapa nggak tahu harus bikin apa untuk ngurus? Karena dia imajinasinya imajinasi kamp pengungsi di Peshawar gitu. Jadi dia taunya kalau masuk ke Kabul dia akan bikin negara itu kayak ngurus kamp pengungsi di Peshawar. Nah, orang-orang yang jadi pendukung ini taunya politik itu di tempat ibadah. Dia nggak punya imajinasi lain untuk melaksanakan sosialisasi politik, nggak punya. Imajinasi mereka itulah kita jadikan ibadah itu sebagai pusat kampanye, sebagai pusat agitasi, karena orang kan sukarela datang ke sana buat berkumpul. Kan kita nggak perlu datang dari rumah ke rumah itu. Orang sukarela datang ke sana buat berkumpul, tinggal dicekokin. Apakah itu dicekokin dengan media cetak, dicekokin dengan tokoh-tokoh yang punya panggung di tempat ibadah itu. Apakah itu panggungnya Jumatan, panggungnya pengajian rutin, panggungnya apa lagi? Panggung-panggung yang bisa disiapkan di tempat ibadah, mereka punya imajinasi lain selain itu. Jadi menurut saya, mereka akan lakukan itu. Nah, jebakannya adalah ketika masuk di tempat ibadah. Ya, ibadah itu yang jadi base camp, tempat agitasinya, isunya apa? Kan nggak mungkin isu pembangunan, kan nggak mungkin isu kebangsaan. Isunya apa? Isunya kan adalah mendukung ini karena ini sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau yang ini tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau mendukung ini maka kita akan lebih Islami, kalau ini kita menjadi kurang Islami bahkan menjadi kafir. Kalau yang ini halal, kalau yang di sini haram. Jadi mendukung orang karena agama, menjelek-jelekan orang juga karena nanti dalil. Nah, yang berbahayanya kan di sana. Bukan karena mereka bergerak hari ini nyebarin terlalu, itu nggak apa-apa. Jadi kalau punya relawan yang militan itu kan bagus. Bahkan bergerak sekarang itu kan sebenarnya bagus gitu loh. Karena sosialisasi kita harus panjang, memang negara sebesar ini kan nggak bisa hanya didatangi dalam 75 hari kampanye resmi itu. Jadi memang harus butuh waktu yang panjang. Jadi kalau bergerak sekarang itu bagus. Cuman kan yang sekarang itu yang kita khawatirkan ya. Tempat ibadah ini kan yang kita khawatirkan itu step satunya aja. Kalau ini berlanjut kan karena mereka menganggap tempat ibadah itu adalah itulah tempat politik itu di situ, nggak ada tempat lain. Tempat mainnya kan nggak ada tempat lain. Jadi kampanye di tempat ibadah itu kan orang akan datang dengan sendiri ke tempat ibadah. Step keduanya adalah ada panggung di sana, panggung politik. Panggung politik oleh siapa? Para penceramah-penceramah. Apakah itu melalui kegiatan Jumatan? Apakah itu melalui pengajian rutin atau acara-acara hari besar keagamaan? Orang datang ke sana. Panggung sudah disiapkan dan ada agitator yang muncul di sana itu menyampaikan agitasi politik. Nah, persoalannya kan agitasi politik ini mungkin nggak akan bicara kebangsaan, bicara prestasi, nggak akan bicara program kerja, tapi mendukung di sini berdasarkan dalil agama, membenci di sini juga berdasarkan dalil agama. Ini kan yang bikin kacau itu kan yang ini gitu loh. Mereka bisa aja punya tameng bilang, tapi kan saya menjalankan perintah agama. Tapi kan orang lain sakit hatinya nggak bisa sembuh, lukanya nggak bisa sembuh. Kan kita hidup berbangsa, bukan hidup beragama doang, tapi kita hidup berbangsa gitu. Dan politik identitas tuh nggak boleh hanya dikaburkan bahwa misalnya, oh dia politik identitas kenapa? Dia mulai pakai sorban. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah. Tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.